Halo pemirsa, malam ini Bang Kumis ada di salah satu tempat di Serang tepatnya, dan ini adalah salah satu tempat Pak Agus Munir untuk minta penjelasan terhadap salah satu kasus yang lagi ditangani, yang konon barusan Bang Kumis telepon Bapak Haji Busro, tokoh masyarakat Pulau Ampel, yang menyebut-nyebut nama Agus Munir sebagai lawyernya. Nanti kita akan menuju ke rumah Pak Agus. Ibu bisa mengganggu sebentar waktunya, Bu? Mau ketemu sama Pak Agus Munir? Oh, ada. Ada ya? Di mana? Di ruangan? Di dalam. Oh, di dalam. Tadi pulang jam berapa, Bu? Tadi pulang sore. Oh ya, oke, kita ke sana ya. Ayo masuk. Makan. Nah, inilah salah satu tempat tinggal yang di Serang. Kebetulan Bang Kumis diantar sama istrinya, dan mungkin Pak Agus sendiri lagi istirahat nampaknya nih. Ayah. Ada Bang Kumis. Assalamualaikum. Wah, nampaknya lagi nyantai nih. Bisa mengganggu sebentar? Ada yang perlu diobrolin nih. Gampang lah, nanti kita sambil bincang-bincang. Nampaknya di suasana malam seperti ini cocok banget nih. Nah pemirsa, nampaknya kebetulan nih Pak Agus pun ada di rumah. Seperti tujuan Bang Kumis untuk minta penjelasan, karena Pak Agus ini konon disebut-sebut oleh tokoh Pulau Ampel Pak Haji Busro sebagai lawyer dalam sebuah persengketaan dengan perusahaan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi. Malam ini ada di salah satu kediaman Bapak Agus Munir yang disebut-sebut oleh tokoh masyarakat Pulau Ampel Bapak Haji Busro terkait kasus sengketa antara perusahaan dan warga. Dan mungkin lebih jelasnya lagi akan kami coba bincang-bincang dengan Pak Agus. Selamat malam Pak Agus. Pak Kumis, Gimana, sehat? alhamdulillah, rada capek. Rada capek, mohon maaf mengganggu sebentar ya, karena barusan Bang Kumis video call dengan Pak Haji Busro terkait kasus warga dan perusahaan, Ya, dan beliau nyebut-nyebut nama Pak Agus ini sebagai lawyernya atau kuasa hukumnya. betul Pak Kumis. Jadi menyinggung-nyinggung Pak Haji Busro itu adalah salah satu tokoh masyarakat. Beliau juga merupakan ketua komite di Pulau Ampel menyangkut permasalahan warga Argawana ya, Kecamatan Pulau Ampel, Kabupaten Serang. Jadi permasalahan tersebut berawal dari tahun sekitar 2000. Tahun 2000, salah satu perusahaan di Pulau Ampel ini menjanjikan agar warga mau berpindah tempat ke dermaga yang baru dengan penawaran salah satunya warga akan diberikan lahan 2 kali lipat, terus tanah yang telah ditempati akan disertifikat segala macam. Kan sebelumnya kan itu lahan kan 7.000 meter, sekitar 7.237 meter. Jadi sesuai perjanjian itu apabila warga pindah ke dermaga baru otomatis akan mendapatkan lahan sekitar 14.000 lebih. Oke, saya potong dulu Pak Ya. Agus. Karena menurut Pak Haji Busro sendiri sebenarnya pertemuan demi pertemuan yang dikoordinasikan dengan Bapak Wakil Bupati Serang juga. Tapi menurut Pak Haji Busro itu tidak ada titik temu. Dan tadi juga ada pertemuan juga. Apakah hadir Pak Agus? Kebetulan hadir, tadi adalah pertemuan yang ke-8, tetapi dari 1 hingga 7 kami tidak hadir karena kami belum ditunjuk sebagai kuasa hukum gitu. Akan tetapi pertemuan yang terakhir tadi juga tidak menghasilkan suatu keputusan yang memuaskan kepada pihak warga masyarakat itu. Nah, terus kalau dalam ini kan sebenarnya sudah terjadi jual beli antara warga dengan perusahaan yang konon tahun 10 tahun, yang 20 tahun bahkan, kok baru muncul sekarang? Jadi
kita luruskan, permasalahan ini bukan jual beli, Bang Unis. Permasalahan ini adalah tukar lahan. Oh, tukar lahan ya. Jadi umpama warga itu mempunyai yang 7.000 tadi akan dikasih tempat baru, tempatnya sudah, harusnya itu yang dikasih tahap pertama sebagai mana yang telah disebutkan dalam perjanjian, yaitu 7.237 meter, akan tetapi warga cuma mendapatkan kurang lebih 5.800. Itu pun saat ini muncul yang ditempati warga 5.800 itu sebagian itu ternyata adalah milik orang lain. Jadi perusahaan sudah mengganti dermaga yang baru, akan tetapi tanah yang ditempati itu semenjak tahun 2005 diketahui ternyata setengahnya lebih itu milik orang lain. Wah, ini nampaknya akhirnya melebar juga ini persoalan. Nah, kira-kira nih menurut kacamata Bang Agus sebagai orang hukum ya, nanti sebenarnya pelanggaran-pelanggaran dalam hukum itu pasal-pasal apa saja nih yang akan ditunjukkan kepada perusahaan, Pak? Di sini kalau menurut dari sisi hukum itu ada dugaan perbuatan melawan hukum, yaitu kontestasi ingkar janji, karena di situ ada perjanjian antara warga masyarakat dan PT BSU itu, yang mana masalah tanah itu akan diganti 2 kali lipat, terus tidak PT-nya tersebut akan memberikan sertifikat dengan biaya yang dibiayai oleh PT. Ternyata PT itu diduga telah ingkar, yaitu memberikan lahan hanya 5.800, pun setengahnya itu diduga milik orang lain. Jadi semuanya kan sudah tertuang, Bang Komisia, di dalam perjanjian, dan udah ada keputusan dari Bupati Serang waktu itu juga. Makanya di sini ada dugaan pelanggaran pasal 1320. 1320 itu jelas dalam undang-undang bahwa suatu perikatan baik lisan ataupun tertulis itu bentuknya mengikat satu sama satu pihak lain, antara pihak itu mengikat, dan itu berisiko hukum, berisiko ya harus, apabila itu terbukti maka si pihak yang merugikan tersebut harus mengganti rugi sesuai kerugian plus bunga. Nah, ini cara kerugian sudah dipastikan di mana sebuah persengketaan. Di saat pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Ya. Seandainya warga memenangkan dalam sebuah kasus ini yang memang ditangani Pak Agus sendiri, tingkat kerugian, jumlah kerugiannya dari awal sampai sekarang diperkirakan berapa, Bu? Semalam itu dari hitung-hitungan kerugian dari 2000 tahun 2001 itu, apabila pemasukan dermaga itu bentuknya dermaga ya. Di situ ada tempat parkir perahu nelayan, kapal, aktivitas lainnya yang menyangkut dengan perikanan ya. Itu hampir 200 miliar. Akan tetapi jumlah tersebut belum terinci secara pasti. Mungkin besok atau lusa mungkin baru kita akan menjumlahkan dengan pasti kerugian ini berapa sebenarnya. Nah, untuk agar warga dan pihak perusahaan dan pihak-pihak yang terkait mengetahui bahwa Pak Agus itu betul sebagai lawyer, apakah memang sudah ditunjuk secara resmi oleh warga? Alhamdulillah kami 2 hari kemarin, sebenarnya bukan saya saja ya Bang Komisia. Nah, ini Kita terdiri dari yang telah menyatakan ya untuk mau mendampingi warga Argawana Pulau Ampel ini sebanyak 15 praktisi hukum. Mereka senior semua dan berkualitas, karena terketuk hatinya ini membantu warga masyarakat Argawana dalam menyelesaikan permasalahan dengan perusahaan ini. Begitu. Nah, langkah apa nih yang akan diawali oleh Pak Munir dalam, apakah memang ada mediasi dulu dengan perusahaan atau akan langsung membawa ke ranah pengadilan untuk teknisnya bagaimana? Jadi dari cerita masyarakat ini kan telah terjadi mediasi hingga 8 kali per hari Selasa, 8 kali. Makanya itu kami tidak akan melakukan mediasi kembali, akan tetapi akan melakukan upaya hukum yang nyata terhadap perusahaan sebagai upaya terhadap kerugian masyarakat tersebut, agar hak-haknya ini bisa dikembalikan, hak-haknya ini bisa dipenuhi. Jadi apapun upaya kami itu adalah upaya yang terbaik,
Mungkin warga juga mendoakan kami agar upaya yang kami lakukan tersebut bisa berhasil. Itu saja. Kira-kira warga pun begini Pak Agus, dimana di saat kita sudah mempercayakan, saya yakin warga pun tidak sembarangan memilih sebuah lawyer atau kuasa hukum, karena yang dihadapi juga kan ini perusahaan Bu, Ya, tidak main-main, kebanyakan perusahaan besar. ya. Nah, kira-kira rencana untuk ke tahapannya kapan itu Bu? Agar warga sendiri mempunyai kepastian gitu kan, keyakinan bahwa betul bahwa Pak Agus dan rekan-rekan yang 15 pengacara ini akan ikut untuk membantu warga. Kemungkinan untuk maju itu ke meja hijau kita pastikan minggu ini. Ya. Kita pastikan minggu ini karena barang bukti yang sudah kita kumpulkan itu per hari kemarin itu sudah hampir 50 bukti. 50 bukti. Saksi kita ada lebih dari 10. Jadi saya kira udah 90% persiapan kita ini sudah cukup. Akan tetapi walaupun sudah persiapan 90%, otomatis kita tetap ada tahap penyempurnaan dan gelar perkara terlebih dahulu sebelum perkara ini didaftarkan ke pengadilan. Akan tetapi Kumis, kami sebagai kuasa juga berharap seluas-luasnya kepada pihak perusahaan. Siapa tahu permasalahan ini akan tetap selesai di bawah. Walaupun mediasi di luar pengadilan ataupun di dalam pengadilan, kami berharap kepada pihak perusahaan permasalahan ini bisa selesai. Karena di sini perusahaan sendiri juga harus melihat bahwa ada fakta-fakta hukum yang telah ditandatangani oleh pihak perusahaan secara nyata dan real, bahwa perusahaan itu sudah menyetujui semua dari isi ya, pernyataan, perjanjian yang telah disepakati antara warga masyarakat dan PT BSU sendiri. Walaupun di sini PT BSU masih diduga melakukan suatu tindak perbuatan melawan hukum, akan tetapi itu tadi kami berharap tidak harus membuktikan di pengadilan. Itu saja. Nah, terus himbauan untuk warga, karena dimanapun juga desa seperti ini kadang-kadang namanya warga Bung ya. Ya. Ada isu-isu merasa dirugikan, terus ada pihak ketiga yang membuat satu persoalan baru agar ya chaos lah gitu kan. Himbauan untuk warga, karena ini sudah kerana hukum. Himbauan untuk warga dari Pak Agus. Jadi kami sebagai kuasa dari komite di warga masyarakat ini sudah membentuk komite disepakati oleh Kecamatan Pulau Ampel ya, Bapak Camat. Itu menghimbau kepada warga untuk bisa menjaga kondusivitas. Akan tetapi kami sebagai kuasa juga hanya sebatas menjalankan sebagai upaya hukum kepada pihak-pihak yang berwenang, khususnya pengadilan, apabila memang ini harus dibawa ke jalur hukum. Akan tetapi masyarakat sendiri harus waspada apabila ada pihak-pihak ketiga yang menunggangi atas permasalahan ini. Kami tentunya tidak ada permasalahan dengan hal tersebut gitu ya, karena kami ini menangani sesuai prosedur hukum yang berlaku di negara Indonesia ini gitu. Oke, terima kasih Pak Agus waktunya nih. Mudah-mudahan bincang-bincang santai di malam ini ya, karena memang Bang Kumis pun ini menjadikan satu referensi juga nanti ya, ke semua pihak nanti, agar tahu bahwa di Pulau Ampel ada satu persoalan yang perlu diselesaikan. Ya. Satu lagi Bang Kumis. Ya, coba apa lagi? Kami meminta, tetap meminta walaupun upaya hukum ini terjadi kepada pemerintah daerah Kabupaten Serang khususnya, dan juga kepada perusahaan lah yang bersangkutan, agar bisa menyelesaikan ini sebelum kerana ke meja hijau. Soalnya apa? Ini menyangkut hajat orang banyak, menyangkut perut orang banyak. Jadi warga masyarakat ini tidak bisa dengan bersabar 20 tahun ini, kan terganti pimpinan berganti, pimpinan perusahaan berganti, akhirnya pimpinan yang jadi tidak mengetahui dengan kejadian yang sudah, akhirnya tidak bertanggung jawab, ganti lagi pimpinan, akhirnya permasalahan itu menjadi panjang. Makanya perlu seorang sosok pimpinan perusahaan yang tegas dan berani juga yang memutuskan permasalahan ini. Karena apa? Karena sesuatu
yang telah diperjanjikan oleh perusahaan sendiri itu sifatnya mengikat sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata. Itu. Oke, terima kasih bagus. Oke. Nah, pemirsa, demikian tadi bincang-bincang dengan kuasa hukum Komite Warga Pulau Ampel, dan mudah-mudahan bincang-bincang santai ini menjadikan sebuah pengetahuan baik hukum juga penyelesaiannya semoga berkeadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, wes waduh, dalam nggak ketemu. Oke ya, Siap. Pak Agus, mohon pamit Siap. karena kebetulan malam ini di studio Bang Kumis juga lagi banyak Ya, kerjaan, tapi ini karena memang penting untuk warga, Bang Kumis selalu hadir. siap. Oke, selamat malam. Malam. Neo TV, channel Bang Kumis berbagi referensi, informasi, faktual dan terpercaya.